Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kali ini kebetulan lagi bongkar sebuah pompa air merek Shimizu. Saya ingin menyampaikan berbagi bahwa bagaimana sih untuk melihat atau mengetahui ini yang saya pegang kapasitornya ya. Kapasitor tertulis Shimizu juga, motor running kapasitor. Kapasitasnya 8 mikrofarad pada tegangan 450 volt AC. Nah, apa yang terjadi jika ada kerusakan atau ketidaknormalan pada kapasitor? Kita tahu bahwa kapasitor ini berfungsi untuk kumparan bantu ya, kumparan starting running. Nah, cara yang sederhana, kita bisa menggunakan sebuah multitester atau alkometer ini. Ini saya pakai merek Visero YX360 TR. Kita bisa posisikan skala ukur itu berada di pengukuran ohm. Di sini ada kali 1, kali 10, kali 100, kali 1K, kali 10K. Kita bisa coba dari kali 1 dulu, apakah kita bisa mengukur. Kita coba, ini kabelnya, kabel kapasitornya ada 2. Kita cek, kita hubungkan. Ada pergerakan sedikit, kemudian kembali. Nah, ini pada posisi skala ukur kali 1. Kalau kali 10, kita coba lagi. Kita cek. Nah, perhatikan bahwa kabel ini sekarang saya pindah, saya balik. Tidak bisa bergerak, saya balik. Pada kali 100 tidak bergerak, ada pergerakan kecil, kemudian kembali lagi. Kalau kali 1 misalnya, kali 1 artinya kali 1K, kali 1000 ohm, ada pergerakan yang lebih terbaca. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa pengukuran kapasitor itu hanya bisa dilakukan sekali. Artinya ini pada posisi begini, yang plus, yang satu lagi yang min, saya ukur. Ini hanya bisa dipakai sekali karena jarum akan kembali ke 0. Nah, untuk mengukur lagi dia tidak melakukan pergerakan lagi. Nah, untuk bisa mengukur lagi seperti apa? Kita balik kakinya, yang tadinya min menjadi plus, yang tadinya plus menjadi min, yang tadi merah sekarang pindah ke hitam, yang tadi hitam sekarang pindah ke merah. Kita coba lagi. Nah, ada pergerakan kemudian kembali. Untuk mengukur lagi tidak bisa, harus dibalik lagi, ditukar lagi probe-nya antara merah dan hitam ya. Menunjukkan adanya pergerakan. Nah, sahabat-sahabat, yang ingin saya sampaikan bahwa pengukuran ini tidak hanya berlaku untuk kapasitor pompa air saja, tetapi lebih luas. Ini berlaku untuk semua kapasitor elektrolit. Sekali lagi, semua kapasitor elektrolit, atau yang disebut dengan elektrolit kondensator, yang biasa dikenal dengan istilah elko. Nah, ada 3 kemungkinan di saat kita mengukur atau mengecek sebuah kondensator elektrolit.
maka alat ukur itu ada 3 kemungkinan yang tersajikan nanti. Kemungkinan yang pertama, jarum tidak bergerak sama sekali. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua, jarum bergerak, kemudian kembali ke nol lagi. Jarum bergerak seberapa jauh, tergantung nanti skala ukurnya, kemudian kembali ke nol. Nah, yang ketiga, jarum bergerak sampai pada batas ukur tertentu, dan dia diam, tidak kembali. Dia diam, tidak kembali. Nah, kemungkinan terakhir yang jadi 4 ya, 4 kemungkinan. Kemungkinan terakhir yang paling buruk adalah bila jarum bergerak full pada batas alat ukur. Nah, kita bahas satu persatu sekarang. Kalau kita ukur kembali sebuah kapasitor dalam satu posisi probe, kita ukur jarum bergerak sedikit atau banyak, itu tergantung skala ukur yang kita terapkan. Jarum bergerak ke angka tertentu kemudian kembali ke nol. Ini menunjukkan bahwa kapasitor ini masih baik, masih bagus. Kemudian kita balik, kita cek lagi, jarum bergerak kemudian kembali ke nol. Ini artinya kapasitor dalam kondisi normal. Nah, sekarang kalau kapasitor kita ukur tidak bergerak sama sekali, ini kemungkinan yang pertama tadi, berarti kapasitor itu putus. Artinya putus ya tidak nyambung, ya tidak bisa dipakai, artinya sama saja tidak ada kapasitornya. Nah, kemungkinan yang kedua seperti barusan saya sampaikan, jarum bergerak kemudian kembali. Kita balik posisinya, jarum bergerak kemudian kembali. Itu artinya kapasitor normal. Nah, kemungkinan yang ketiga, setelah kita ukur pada posisi apapun, jarum bergerak kemudian diam, dia tidak kembali. Coba kita balik, jarum bergerak, diam, tidak kembali. Artinya apa? Bahwa kapasitor ini bocor, kapasitor ini terjadi kebocoran. Nah, tentunya ya harus diganti atau sudah tidak layak pakai lagi. Nah, tadi yang keempat, yang terakhir, kemungkinan terburuk adalah bahwa setelah dicek, dihubungkan, kabel ini bergerak sampai full, sampai mentok batas akhir skala ukur. Artinya apa? Kapasitor tersebut terjadi hubung singkat atau konslet. Dan ini yang paling bermasalah nanti, rangkaian tidak akan bekerja kalau kapasitornya hubung singkat. Nah, ya, jadi yang normal, yang seharusnya pada proses pengecekan kapasitor ini, kita hubungkan kakinya, jarum bergerak kemudian kembali ke nol. Mudah-mudahan kelihatan ini. Nah, untuk mengukur lagi ya harus dibalik, ditukar probe-nya. Kita cek lagi, jarum bergerak kemudian kembali ke nol. Ini adalah kapasitor yang masih layak pakai. Nah, ini kebetulan saya juga barusan bongkar pompa. Ini mau dililit ulang, mudah-mudahan nanti sempat kita membuat rekamannya. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana mengetahui atau mengecek kapasitor pompa air atau kapasitor apapun, baik yang dipakai di pompa air, di rangkaian radio, di rangkaian televisi, di rangkaian-rangkaian yang lain menggunakan elektrolit kondensator. Sekali lagi, elektrolit kondensator. Kalau kondensator
jenis-jenis lain selain elko tidak bisa dilakukan seperti ini, karena elko itu adalah kapasitor polar. Kapasitor polar artinya kapasitor yang mempunyai polaritas. Sedangkan seperti keramik, mika, kondensator kertas itu adalah kondensator non polar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.